Yang ketiga, karena orang-orang seperti Dr. Richard Lee ini kan seperti Bapak bilang, tadi dia pergi tinggalkan Yesus, mereka mungkin taruhlah seperti Bapak bilang, dia sedang mencari. Nah, mana Richard Lee dan teman-teman yang sudah mu'alaf bisa kembali kalau Bapak memberi jawaban yang tidak memberi kepastian? Ada banyak dokter-dokter Richard Lee yang ada di belakang, mereka sedang menunggu jawaban. Berbeda dengan Edis TV, ketika dia bicara apa adanya. Dan para mu'alaf yang sudah berpuluh-puluh tahun pergi, akhirnya kembali karena Edis mampu bicara tentang kebenaran tanpa ragu, tanpa takut. Mungkin saya sedikit bicara tegas. Jadi ini tidak ada hubungan dengan view dan terkenal dan uang dari YouTube. Ini bicara tentang kepastian keselamatan. Ini bicara tentang orang-orang yang sedang berbaris, menurut Kristen ya, sedang berbaris menuju neraka. Dan kalau kita tidak bisa memberi kepastian, ngapain kita jadi pendeta? Ngapain kita jadi hamba Allah? Halo, jumpa lagi bersama saya dalam channel ini. Saya hanya mau menanggapi klarifikasi Pendeta Gilbert Lumoindong dalam video channel di Louis Prasetyo. Saya hanya mau pesan begini, dua hal dengan singkat sebelum saya menjabarkan apa yang merupakan tanggapan saya. Begini. Dari video itu saya memahami hanya dua hal, minimal dua hal, karena videonya panjang. Jadi saya memahami dua hal, yaitu begini. Rasanya Pendeta Gilbert merasa bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang berbicara, berkomentar, memframing bahwa Pendeta Gilbert itu salah. Bagi saya, ini bukan bicara framing. Karena ini hanya bicara satu hal, yaitu keberanian untuk menyampaikan siapa Tuhan kita. Maksud saya begini, kita tahu Pendeta Gilbert adalah seorang pendeta Kristen yang terkenal. Kita tahu imannya pada Yesus pasti jelas. Ya, saya yakin pasti jelas. Ya, saya yakin dia jelas. Bahkan Pendeta Gilbert saya yakin ke surga. Tetapi masalahnya adalah ketika Pendeta Gilbert ini berbicara, rasanya tadi bahwa atau sering mengatakan, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, Nabi boleh banyak, tapi Juru Selamat Yesus Kristus itu kelihatannya pada hari itu tidak. Makanya tidak heran kalau ada pendeta-pendeta mengkritisi Pendeta Gilbert. Itu bukan karena mereka meragukan pengajaran Pendeta Gilbert. Itu menurut saya. Dari video-video klarifikasi itu juga bukan mereka mau tenar. Mereka hanya menyayangkan seorang senior pastor, seorang senior pendeta yang mereka tunggu-tunggu. Itu seperti orang nonton televisi atau nonton film, filmnya lengkap. Jadi mulai awal begitu ceritanya begitu bagus, dia makin naik pada klimaks, dan di klimaks itu semua penonton menunggu apa cerita penutupnya. Dan saya meyakini bahwa ketika mereka mengklarifikasi itu, sebenarnya mereka menyadari bahwa mereka tunggu senior kita yang di depan ini, Pendeta Gilbert ini, kalau dia bilang, oke, karena kamu yang tanya Richard Lee, maka saya mau jawab. Memang banyak agama, tapi menurut Kristen, tanpa kita menyerangnya, kita berkata Yesus Kristus adalah jalan kepastian, keselamatan. Itu yang saya tahu, mereka tunggu begitu. Jadi tidak ada punya maksud apa-apa memframing, mencari viewer atau mencari orang terkenal. Saya pikir kita buang dulu, itu alasan yang menurut saya, kalau ditanya semua pendeta yang menanggapi video Pendeta Gilbert, tidak ada orang motivasi. Mereka hanya motivasi melayani. Saya kasih ingat Pendeta Gilbert dan semua yang mungkin menonton video ini, Bapak bisa datang ke desa. Kami ini kalau hanya mengharapkan uang untuk kami bisa melayani, mungkin kami sudah mundur lama. Bapak mungkin dengan gereja yang besar, mungkin punya penghasilan besar, tapi kami melayani di sana, di daerah itu hanya dengan seadanya, tapi kami masih setia melayani. Jadi kami bukan ingin terkenal, kami hanya ingin supaya senior kami memberi contoh. Kalau dia berani, kalau dia semangat, kami akan ikut di belakang. Itu mungkin yang saya mau sampaikan. Tapi mari kita mulai bahas. Ada beberapa hal yang saya sedikit mengganggu Bapak Pendeta Gilbert. Sekali lagi ya, saya ingatkan Bapak Pendeta saya ini orang yang paling mengagumi. Kalau Bapak lihat, kadang-kadang saya sedikit gaya ikut Bapak sedikit, walaupun tidak bisa sama dengan Bapak. Saya pengagum berat. Bahkan saya jujur, saya ketika ada orang mengkritisi Bapak Pendeta, ya,
teman-teman saya mengkritisi, misalnya pendeta Esra, pendeta Mel, dulu-dulu kan suka kritisi atau mengkritik Bapak, saya marah. Ini saya jujur, saya buat konten ini di dalam gereja. Tapi ketika saya ada di titik ini, maaf, saya tidak ingin sebenarnya buat video ini. Saya hanya ingin mau menyampaikan, saya mengasihi Bapak. Saya ingin Bapak sebagai teladan dan contoh Bapak. Dan saya tahu kehidupan Bapak adalah orang yang berkarakter. Menurut saya, seorang hamba Tuhan yang patut dicontohi. Baik dalam segi khotbah, dari segi pengalaman, apalagi dari kami gereja-gereja karismatik. Bapak adalah idola kami. Bapak adalah orang yang berada di depan gereja-gereja karismatik. Dan saya kasih tahu Bapak, saya dari SMP atau SMA, saya sudah mengagumi Bapak. Lagu-lagu Bapak, khotbah-khotbah Bapak kadang-kadang saya pakai. Nah, tetapi saya harus menanggapi dengan kasih Kristus, dengan kerendahan hati. Apapun tanggapan Bapak, apapun tanggapan semua, saya percaya orang Kristen tidak bermaksud menghancurkan Bapak dan pelayanan. Mereka hanya ingin supaya ada klarifikasi yang tepat, supaya semua orang bisa memahami. Karena itu ada beberapa hal yang mungkin mengganggu saya. Kalau Bapak Gilbert ini sempat lewat, sekali lagi saya bukan mau terkenal, saya bukan siapa-siapa. Tetapi saya, sebelum saya membahas klarifikasi ini, saya menangkap beberapa potongan-potongan video. Saya tidak akan keluarkan di sini. Tapi sebelumnya saya, menjadi alasan saya adalah Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saya tidak bilang pendeta Gilbert mengatakan sesuatu yang berlebihan. Tapi yang kami maksudkan adalah, kalau ada orang bertanya, jawab saja. Mungkin tidak harus menyerang mereka, tapi kita bisa menjawab bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pasti dengan begitu yakin, dengan begitu optimis kita bicara, Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Nah, saya paling suka sebenarnya saya paling suka dengan pendeta Gilbert ini kalau dia ngomong begini, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, Yesus Kristus. Kenapa Pak Pendeta hanya ngomong itu pada waktu ada di gereja atau di KKR yang lain? Pada waktu ini menurut saya Pendeta Gilbert, Bapak Pendeta, saya minta ampun kalau saya salah. Saya tahu Bapak seorang yang diurapi Tuhan dan saya takut untuk mengganggu dalam tanda kutip Bapak sebagai seorang hamba Allah yang luar biasa. Saya punya gereja kecil Pak Pendeta, tapi saya mau bilang begini, kalau Bapak bisa menyampaikan itu, kenapa waktu Dr. Richard Lee bertanya apakah Tuhan kita sama, mungkin Bapak bisa jawab dengan sederhana, ya kalau secara toleransi atau agama masing-masing semua akan berkata kan bahwa semua punya Tuhan yang benar, semua punya agama yang benar. Tapi karena Anda bertanya, Dr. Richard Lee, bagaimana dengan Tuhan yang saya paham? Bapak sih saya mengatakan, mungkin semua orang berkata bahwa dia punya Tuhan, masing-masing dia punya Allah, dia punya agama yang baik. Kita hargai dan kita katakan, saya hargai itu. Tapi karena Anda bertanya kepada saya seorang pendeta, yaitu Pendeta Gilbert, maka jawaban kita cukup sederhana. Bagi saya ketika saya memilih Tuhan Yesus, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang menyamai Dia. Saya tidak perlu melukai Dia. Saya hanya menyampaikan informasi bahwa itulah Allah saya. Itu yang kami tunggu, Pak. Bukan harus menyerang Dr. Richard Lee. Tidak. Jadi itu yang saya perlu tanggapi. Yang kedua, saya menanggapi perkataan Pendeta Gilbert. Mungkin tidak sama, tapi saya kutip di sini. Pendeta Gilbert mengatakan gini, jadi kita harus belajar, bukannya pengecut, bukannya penakut. Kita harus belajar saling menghargai. Jadi, kata Pendeta Gilbert, di rumah orang, jangan kita acak-acak rumah orang. Di rumah orang kita harus membawa kabar damai, sejahtera, dan sukacita. Saya setuju. Namanya di rumah orang, itu sopan santunnya. Saya juga kalau rumah orang, saya tidak berani ambil gelasnya orang, ambil piringnya orang sembarang. Saya akan menghargai. Tapi pertanyaannya, ketika kita ada di sebuah rumah atau rumah orang lain, biasanya kan dia bukan hanya bicara tentang dia bertanya tentang kita. Bapak sekarang anak berapa? Istrinya orang apa? Kalau kita orang Kupang sering bertanya begitu. Bapak sekarang kerja, pasti dia tanya saya. Itu kamar saya. Ketika dia bertanya, saya tidak perlu memporak-porandakan kamar dia. Tapi karena dia bertanya tentang kamar saya, maka saya wajib
menjelaskan kamar saya. Dia akan bertanya, menurut Bapak bagaimana? Tuhan itu bagaimana? Dan Bapak mengatakan, ya sudahlah, Tuhan kita ini sama saja, hanya jalannya. Kalau boleh saya tidak salah tangkap. Jadi kita tidak sedang mengacak-acak, kita menghargai dia. Dan saya lihat bahwa Bapak menghargai dia. Tetapi menghargai dia tidak berarti bahwa saya tidak menyampaikan keadaan saya sesungguhnya. Nama istri saya Reni, nama anak-anak saya Jenny, Jordan, Cynthia. Waktu mereka bertanya tentang keluarga saya akan menjelaskan keluarga saya. Tanpa saya bilang, keluarga saya lebih baik. Tidak perlu, tapi saya akan mengatakan siapa saya dan keluarga saya. Demikian ketika dia bertanya tentang Tuhan, saya harus mengatakan dari sisi saya, karena dia yang bertanya. Jadi, kita tinggal mengatakan, kalau menurut kami agama Kristen, Yesus adalah Tuhan Juru Selamat yang mati di atas Golgota. Yang pasti, yang hanya atau dia adalah Allah Tuhan yang mampu memberikan kepastian ke surga. Itu maksud saya, bahwa kita tidak perlu mengacak-acak. Kalau kita acak-acak kita disebut penista. Saya yakin itu. Yang kedua, kita bisa dipenjara. Tetapi maksud saya, kenapa kita harus mengacak-acak? Dia hanya bertanya tentang Tuhan kita. Oke, di situ yang saya mau luruskan. Jadi yang kedua, Gilbert mengatakan, karena itu penginjilan itu bukan ketemu semua orang. Hey, Yesus itu Tuhan dan masuk Kristen. Saya setuju bahwa tidak semua orang ketemu langsung bilang, hey, kamu bertobat, kamu percaya Yesus. Tidak. Tapi masalahnya Dr. Richard Lee yang bertanya. Dia yang bertanya, maka kita berhak menjelaskan apa yang menjadi pertanyaannya. Jadi begini, Pak Pendeta Gilbert, kita tidak perlu menyerang, dan saya setuju, saya tidak perlu menyerang. Masalahnya Dr. Richard Lee bertanya. Kalau dia bertanya, maka kita tidak perlu agak sedikit menjaga toleransi. Karena dia bertanya, maka saya akan menjawab apa yang saya tahu tentang iman saya dan Tuhan saya. Gitu. Mungkin itu, saya harap itu bisa dimengerti. Lalu yang berikut, Bapak menjelaskan kata murtad. Murtad itu menurut Bapak Pendeta Gilbert, murtad itu bukan orang seperti Richard Lee dengan alasan begini. Pak Pendeta Gilbert mengatakan Richard Lee ini atau Dr. Richard Lee ini adalah orang yang sedang mencari. Nah, dia mengatakan bahwa ini Richard Lee ini bukan orang murtad, tapi orang yang sedang mencari. Saya tidak akan menjelaskan kitab Ibrani yang diangkat oleh Pendeta Gilbert, tapi saya mengatakan begini. Oke lah, kalau Bapak mengatakan Dr. Richard Lee itu bukan murtad. Kalau bagi saya murtad. Karena meninggalkan Yesus itu murtad. Ya. Sekali lagi, meninggalkan Yesus apapun alasannya menjadi landasannya tetap murtad. Tapi oke lah, kita singkirkan kata murtad, bahwa Bapak mengatakan dia hanya orang yang terhilang, yang sedang mencari, dalam tanda kutip, sedang mencari kebenaran. Nah, saya mau justru di sini saya akan meminta Bapak, justru begini, kalau Bapak mengatakan bahwa Dr. Richard mencari, artinya begini, sederhananya begini, berarti Dr. Richard sedang mencari sesuatu. Apa itu kebenaran? Nah, misalnya ada orang cari alamat, seorang kurir datang ke rumah saya dan mengatakan, Pendeta Yanto rumahnya di mana ya? Dia kan mencari. Nah, bayangkan kalau saya mengatakan begini, pendeta Bapak Yanto ya, di sini ada 4 Yanto, dan semua itu sama saja. Bapak pergi saja. Maka pertama saya menyusahkan dia, karena Yanto bukan hanya satu di kelurahan kami misalnya, atau di tempat saya tinggal. Maka pertama itu menyusahkan dia, karena dia harus mengeluarkan bensin untuk pergi dari satu rumah ke satu rumah. Yang kedua, saya menyesatkan dia. Jangan sampai ada Yanto yang tidak suka dengan kurir. Dia bisa marah kepada kurir ini. Itu hanya contoh. Tapi maksud saya gini, ada Yanto banyak di situ. Tapi saya percaya Yanto yang dimaksud kita kenal. Oh, Yanto dengan alamat ini, nomor ini kan ada di situ. Berarti ketika dia tanya informasi mengenai Pak Yanto, dari mungkin ada 20 Yanto di kelurahan itu, kita tahu Yanto yang mana. Oh, Yanto yang sana. Demikian ketika Pak Gilbert mengatakan bahwa justru kalau Bapak Gilbert mengatakan oke lah dia bukan murtad, tapi dia sedang proses mencari. Nah, ketika dia mencari, dia bertanya kepada Pendeta Gilbert, sebenarnya Tuhan yang dalam tanda kutip benar dan surga yang benar itu yang mana? Dan sebagai seorang informan dalam konteks Alkitab, dalam konteks penginjilan, Bapak harus menyampaikan informasi yang benar. Tidak perlu harus kasih tahu bahwa kamu punya salah,
Karena dia bertanya, maka Bapak cukup menjawab, kalau kami, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin agama tadi kembali pada pernyataan Bapak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, tetapi Juru Selamat hanya satu. Itu masalah yang saya tanggapi. Sekali lagi Bapak, kalau Bapak hanya menganggap dia terhilang dan sedang mencari, maka maaf kata Bapak Pendeta Gilbert, Bapak tidak sedang memberikan informasi yang tepat dan benar. Bapak sedang mengkaburkan Yanto yang banyak. Bapak sedang mengkaburkan Tuhan yang disembah tunggal oleh orang-orang Kristen, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang mati di Golgota. Itu maksud kami. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Justru kalau dia sedang cari informasi, apa yang Bapak sampaikan, bayangkan kalau saya bilang, Yanto ini ada banyak, Bapak cari sendiri, maka dia kebingungan, dia makan banyak waktu dan mungkin tidak akan menemukan. Tapi kalau kita yang sudah tahu Yanto yang dimaksud adalah di sana, maka kita, oh Yanto di sana, ada 20 Yanto, tapi itu Yanto. Ada banyak Tuhan, tapi menurut Kristen, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin itu yang saya mau tanggapi Bapak Pendeta Gilbert. Jadi saya mohon ampun kalau saya salah di hadapan Tuhan, tapi saya harus sampaikan ini. Ya, dengan Bapak menyampaikan itu, maka dia menemukan. Minimal kalau dia tidak berpindah kembali ke Kristen, minimal dia sudah dapat referensi. Wow, ini jawaban yang luar biasa. Ada satu lagi yang mengganggu saya Bapak. 70% adalah orang yang menghujat, adalah orang yang melayani. Ini bukan menghujat. Bagi saya, sepertinya kita di framing juga. Kalau Bapak bilang ada banyak orang memframing, saya jujur, Bapak juga memframing kami. Bahwa, atau dengan anaknya, bahwa 70% yang bicara di video ini adalah 70% orang melayani. Artinya, kebanyakan mungkin hamba Tuhan yang menghujat. Kami tidak menghujat Bapak. Kalau menghujat itu menurut saya lebih ke arah negatif. Menghujat itu saya mungkin kita berkata maaf Bapak tolol misalnya, atau Bapak bodoh, tapi kami tidak mengatakan itu. Kami hanya menyampaikan betapa sayangnya seorang yang menjadi patron. Saya harus jujur ya Bapak Pendeta Gilbert, karakter Bapak adalah karakter yang luar biasa. Kalau saya mau katakan bahwa mungkin ada beberapa pendeta seperti kebanyakan hanya mampu ngomong, Bapak itu orang yang menurut saya melakukan firman Tuhan. Bapak punya karakter, Bapak punya karisma. Tapi kami hanya menunggu momen itu Bapak menyampaikan sebuah kebenaran. Nah, jadi kalau mengatakan 70% menghujat, saya pikir ini bukan bicara menghujat. Kami menyampaikan, Bapak tinggal menjelaskan. Kalau kami salah, kami minta maaf. Tapi kalau Bapak salah, mungkin Bapak juga perlu dengan rendah hati mengatakan, saya salah. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, itu kata Pendeta Gilbert. Rasul boleh banyak, tapi Juru Selamat hanya satu, Yesus Kristus. Pertanyaan saya, kenapa Bapak Pendeta Gilbert tidak menyampaikan pada waktu itu? Tadi Bapak mengatakan kita tidak perlu memporak-porandakan, ya dalam tanda kutip, kamar orang lain. Saya yakin dengan menjawab itu, Bapak tidak sedang memporak-porandakan kamar orang lain. Justru kalau Bapak membahas, Quran atau membahas agama lain, itu salah. Tapi ketika Bapak menjelaskan keberadaan Tuhan kita, agama kita kepada orang lain, apalagi orang itu bertanya, kita tidak sedang memporak-porandakan atau mengacak-acak kamar orang lain. Kita justru sedang menghargai rumah orang lain dengan menjelaskan apa adanya tentang kita. Mungkin itu yang saya mau kasih tahu. Saya berharap, jujur ya Bapak, waktu Bapak podcast, saya nonton dari awal sampai akhir. Dan waktu sebelum saya klik, saya jujur ya, saya berpikir Bapak akan mengatakan dengan jelas, Yesus Kristus adalah Tuhan, Nabi boleh banyak. Tapi jujur Bapak, saya agak kecewa waktu saya melihat itu. Jadi sekali lagi Bapak, dengan kasih Tuhan, inilah alasan kami. Bapak juga mengatakan, tapi kalau Dad lihat, maksudnya Bapak Gilbert mengatakan kepada anaknya, tapi kalau Dad lihat, kalau dia khotbah cuma 136 viewer, kadangkala cuma 80, kadangkala cuma 150, tapi kalau bikin video, itu bisa naik ke 10.000, 20.000. Ya, ngitung-ngitung, ini transferan dari YouTube, ini lumayan nih nyerang Gilbert gitu. Saya harus tertawa Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta mengatakan itu, justru saya sebaliknya. Justru begini Pak Pendeta, saya melihat Pak Pendeta Gilbert ini tayangannya sudah jutaan ya. Ya minimal khotbah itu ratusan ribu dan saya jempol.
saya jempol. Tetapi kalau ini klarifikasi ini dihubungkan dengan viewers 136, 80, 150, rasanya kurang pas, Pak Pendeta. Kenapa? Karena begini, dampak dari apa yang kami sampaikan, kita bicara uang lah. Bapak tahu bahwa jangankan 150, 10.000 saja kita dapat duit berapa. Artinya begini, kalau saya kalkulasi antara video yang saya buat dengan biaya saya bayar internet, melakukan editing, dan rugi saya untuk buat video di YouTube karena tidak seimbang penghasilannya. Tapi bukan itu yang kami maksudkan. Jadi justru terbalik. Bapak itu kan, Bapak Pendeta Gilbert ini kan punya view banyak. Sekali orang nonton itu akan jutaan orang nonton. Kalau kami ini bicara salah dalam tanda kutip, orang tidak peduli. Tapi Bapak kalau bicara sedikit saja, apalagi bicara doktrin yang sedikit kelihatan kabur, saya tidak mau bilang Bapak salah, kabur saja, maka Bapak sedang mengkaburkan jutaan orang. Jadi kalau Bapak mengatakan ya 150 orang, ini kalau saya mau coba apa namanya berdalih, saya mau katakan begini, kalau umpama ada orang yang kabur mengenai Injil, ya hanya 150 orang yang kabur. Saya tidak membenarkan ini ya, ini hanya contoh. Sedangkan Bapak, kalau Bapak bicara seperti itu, dalam tanda kutip tidak menyesatkan mungkin, tapi dalam tanda kutip kabur, orang mau lihat ini Tuhan yang mana yang saya harus pilih. Maka Bapak sedang mengkaburkan jutaan orang, itu masalahnya. Jadi saya minta dengan kasih Tuhan, Alkitab mengatakan apapun kamu lakukan seperti untuk Tuhan. Kami buat video ini bukan untuk kami terkenal, bukan kami sekedar dapat berkat. Itu hanya second blessing, dapat berkat itu adalah dampak dari kita melayani. Tetapi yang saya mau sampaikan begini Bapak, sekarang ini media menggunakan begitu banyak cara, dan ini kesempatan paling gampang, paling mudah, paling efisien menyampaikan Injil itu lewat YouTube. Mau dapat uang atau tidak itu kedua, Pak. Saya harus jujur, saya dari 2009 dan saya baru digaji hanya baru beberapa tahun ini. Tapi YouTube saya sudah lakukan dari 2009. Nah, apa artinya? Bagi saya Injil yang nomor satu. Jadi Bapak, kenapa kami mengkritisi? Karena justru Bapak punya view banyak ini. Hati-hatilah ketika kita bicara tentang Injil, tentang Yesus, tentang doktrin. Bapak tidak menyesatkan, tapi kabur saja. Itu akan membuat jutaan orang yang mungkin ingin berpindah, ingin ke Kristen. Karena kabur, mereka tidak berani mengambil keputusan. Itu masalahnya, Bapak Pendeta. Jadi, saya mau mengatakan begini, Bapak Pendeta. Bahwa alasan saya buat ini bukan untuk menyerang. Apalagi ada kata yang saya sebut ini. Bapak juga menyebutkan Kristen, apa namanya itu? Kristen yang menyerang itu, Kristen apa itu? Saya lupa di sini, saya coba lihat sebentar ya. Kristen yang saya maksudkan adalah, kalau saudara Kristen apa lagi di sini? Saya minta maaf, saya lihat sebentar, saya kok jadi lupa. Ya. Saudara-saudara, yang saya maksudkan adalah, mari justru Bapak punya view yang banyak itu, Bapak harus menyampaikan. Kalau kami ini 50 pun ya orang nonton, kalau umpama itu menyesatkan ya hanya 50 orang. Saya tidak bilang menyesatkan itu benar ya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa inilah yang harus kita lakukan ketika kita berada di media, khususnya YouTube. Saya minta maaf agak sedikit. Oke, saya teringat apa yang Bapak katakan, orang-orang yang Bapak framing menjadi Kristen Taliban. Saya harus jujur, Kristen Taliban adalah Kristen yang, kalau saya boleh ambil kesimpulan, Bapak mengatakan kami ini Kristen, saya mungkin termasuk Kristen Taliban, Kristen yang menyerang. Kita tidak harus menyerang, cukup berbicara jujur saja. Sekali lagi, kita tidak menyerang Bapak, kita tidak marah Bapak. Kami hanya pingin Bapak sebagai senior itu bicara apa adanya tentang Tuhan kita, tanpa menyerang mereka. Dan sekali lagi, kita tidak perlu menyerang, karena pertama kita juga tidak tahu agama mereka, kepercayaan mereka dan keyakinan mereka. Tapi kalau kita disebut Kristen Taliban, yaitu Kristen yang sekedar datang, Yesus Tuhan, salah Bapak.
Kami juga tidak berani begitu. Kenapa? Karena tidak berani. Karena di negara ini diatur semuanya. Tapi kan kita diberi hikmat oleh Tuhan. Jadi kalau bilang Kristen Taliban, saya kurang setuju, Bapak. Begini, Bapak, sebenarnya kesimpulan saya terakhir hanya ini, Bapak Ibu. Jadi kita bukan Kristen Taliban, kita hanya meluruskan, kita hanya mau supaya Bapak sebagai teladan contoh. Karena senior-senior kita sudah mulai pulang satu persatu. Pendeta Yakob Nawai sudah pulang. Bapak adalah salah satu sentral kami belajar. Itu yang kami maksudkan. Jadi kalau kami berbicara di video ini bukan untuk menyerang Bapak, tapi ini sekedar memberikan awasan sekaligus memberi harapan kami Bapak ke depan. Mungkin lebih sedikit jelas berbicara tentang Tuhan kita. Oke, jadi itu tujuan kita. Nah, saya mau tutup dengan beberapa hal ini. Video ini cukup panjang, tapi ini masalahnya. Kenapa kami buat ini? Ini yang paling inti. Pertama, ini kan waktu pendeta Richard Lee bertanya pada Bapak tentang Tuhan, tentang sorga. Ini kan yang nonton bukan hanya orang Kristen. Ada Islam, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Pasti ada semua orang nonton. Dan mereka ini mau tahu kamarnya kita tuh model apa. Yesus itu yang mana? Tuhan kita tuh yang jelas yang mana? Jadi dengan Bapak menyampaikan, maaf dalam tanda kutip saya tidak bilang Bapak sesat. Saya menurunkan sedikit nilai, yaitu Bapak sedikit kabur bicara tentang Tuhan. Kalau Bapak mengatakan, saya kan pendeta Gilbert, orang tahu saya pendeta Kristen, saya yakin. Tapi mereka tuh tidak tahu seluruh tentang Kristen. Bapak harus jelaskan dengan pasti siapa Tuhan kita. Tuhan kita berbeda dengan Tuhan orang lain. Yesus kita berbeda dengan orang lain. Seperti Bapak sering sampaikan, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, apapun boleh banyak, agama boleh banyak. Yesus adalah Tuhan dan saya mau itu. Ya, itulah yang kami mau. Ya, jadi itu yang pertama. Bapak, banyak orang, jutaan orang sedang menonton Bapak. Ini seperti orang bertanding antara kalah menang. Mereka semua yang pengagum Bapak sedang menunggu Bapak menang. Dalam tanda kutip ya. Bapak ini ketika Bapak menyampaikan dengan jelas, mungkin Dr. Richard Lee tidak akan kembali ke Kristen. Tapi saya percaya dengan jawaban Bapak, orang mulai mempertimbangkan. Khusus mereka yang belum percaya Yesus akan mempertimbangkan. Iya ya, ternyata penjelasan Bapak Pendeta Gilbert luar biasa. Wah, Richard Lee misalnya, wah Richard Lee kayaknya salah. Misalnya, kami harus ke Kristen. Atau sebaliknya mereka tolak. Tapi minimal Bapak sudah menjelaskan dengan baik tentang iman kita. Itu maksud saya. Bapak Pendeta Gilbert yang saya hormati, saya kasih. Pertama itu, kita bisa menjelaskan kepada banyak orang, jutaan orang yang kata Bapak, kami kan yang 150. Bapak lah yang jutaan itu. Bapak harus tahu bahwa ada jutaan orang sedang menunggu Bapak di situ. Maaf kata, kalau biasa Kristen itu, orang-orang ini sedang menuju pada jurang maut. Mereka menunggu jawaban Bapak. Mungkin tidak semua yang nonton di dalam jutaan viewer itu, tidak semua akan mempercayai Yesus adalah Tuhan. Tapi saya percaya ada 3-4 orang yang akan bertekuk lutut waktu mendengar keyakinan Bapak dengan kepastian Bapak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang Bapak harus tahu. Yang kedua, bagi saya, ini sekaligus meneguhkan orang-orang yang mulai ragu dengan kekristenan. Kita harus yakin, kita harus tahu Bapak, bahwa tidak semua orang Kristen, kan Bapak bilang tidak semua orang Kristen masuk surga. Nah, salah satunya adalah, dari banyak hal, tapi salah satunya ada keraguan tentang iman. Dan Bapak, kalau Bapak ngomong tentang satu yang kabur, maka Kristen yang ragu-ragu bisa berpindah Bapak. Hati-hati Bapak. Ini yang kami terpanggil, saya terpanggil. Dan mungkin Bapak, mungkin ini adalah video terakhir saya, tetapi kalau masih ada lagi satu yang mengganjal saya akan bicara. Jadi yang kedua dasar kami buat video ini adalah orang-orang Kristen yang mungkin sedang ragu dengan Tuhannya. Dengan Bapak mengatakan tidak ragu saja, masih ada orang ragu. Apalagi Bapak bicara tentang satu yang kabur, itu akan meragukan mereka. Dan yang ketiga, kenapa kami buat video ini? Bukan mau menghancurkan Bapak, bukan mau dapat view. Itu adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya. Tetapi ini yang menjadi kerinduan kami. Dengan meluruskan apa yang Bapak bicara ke depan. Mungkin Bapak tidak bermaksud itu, tapi ke depan Bapak jangan melakukan ini lagi. Kenapa? Yang ketiga, karena orang-orang seperti Dr. Richard Lee ini kan, seperti Bapak bilang, tadi dia pergi tinggalkan Yesus. Mereka mungkin taruhlah seperti Bapak bilang, dia murtad. Dia sedang mencari. Nah,
ketika dia mencari, ingat Bapak angkat itu kan tentang anak bungsu yang pergi lalu kembali. Bagaimana Richard Lee dan teman-teman yang sudah mu'alaf bisa kembali kalau Bapak memberi jawaban yang tidak memberi kepastian? Jadi ketika kita buat bukan untuk menyerang Bapak, justru ketika Bapak menjawab seperti itu, makanya Richard Lee kan bertanya, kalau gitu Bapak pindah Islam dong. Lihat, bukan hanya dia tidak mau kembali, bahkan dia mengajak Bapak. Berarti maaf kata dia lebih yakin tentang imannya daripada Bapak. Kalau saya bisa ambil sikap seperti itu, tapi saya tidak akan bilang begitu. Tapi minimal adalah kita mengembalikan mereka yang sudah pergi dengan memberi jawaban yang baik. Kita sedang mengembalikan mereka pada jalan yang benar. Jadi itu tujuan kami buat video. Jadi saya mau sampaikan itu saja Bapak, karena Alkitab berkata begini, kalau ada seorang gembala hilang satu domba, padahal dia punya 100, dia akan tinggalkan yang 99. Bapak, bukan hanya Richard Lee yang kita sedang tujukan bicara tentang Injil. Ada banyak dokter-dokter Richard Lee yang ada di belakang. Mereka sedang menunggu jawaban. Berbeda dengan Edis TV, ketika dia bicara apa adanya. Dan para mu'alaf yang sudah berpuluh-puluh tahun pergi, akhirnya kembali. Karena Edis mampu bicara tentang kebenaran tanpa ragu, tanpa takut. Mungkin saya sedikit bicara tegas. Jadi ini tidak ada hubungan dengan view dan terkenal dan uang dari YouTube. Ini bicara tentang kepastian keselamatan. Ini bicara tentang orang-orang yang sedang berbaris, menurut Kristen ya, sedang berbaris menuju neraka. Dan kalau kita tidak bisa memberi kepastian, ngapain kita jadi pendeta? Ngapain kita jadi hamba Allah? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf, saya tidak sedang marah, tapi saya sedang bicara tentang apa adanya. Saya berharap Pak Pendeta Gilbert, saya pengagum Bapak, dan sampai kapanpun saya adalah pengagum Bapak. Saya tidak sedang melukai Bapak, saya mencintai Bapak. Itu sebabnya alasan saya membuat video ini, karena saya ingin Bapak dipakai Tuhan makin dahsyat dan makin luar biasa. God bless you, Tuhan memberkati. Pesan saya, kalau ada hal-hal yang mengganggu, salah saya bicara, mengganggu orang lain, mengganggu agama lain, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud apapun. Saya hanya mau supaya apapun yang kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. God bless you. Tuhan berkati. Shalom.